Judul Dangdut dan Strategi, Kisah Kocak Pak Bos dan Tim Pemasaran. Di sebuah kantor yang berlokasi di kota kecil bernama Kotak Rencana, hiduplah Pak Bos bernama Pak Slamet. Pak Slamet ini terkenal nggak paham strategi pasar. Dia cuma mikir, ya jualan aja lah. Yang penting ada pasar, pelanggan datang, duit masuk, simple. Suatu hari datanglah si tim pemasaran yang kece banget, membawa kertas dan grafik macam-macam. Mereka bilang, "Pak Bos, kita perlu strategi pasar, bukan cuma pasar aja." Pak Slamet bingung. "Emang apa bedanya Bu Rini?" tanya Pak Slamet. Rini dengan sabar menjelaskan, "Pak Bos, pasar itu kayak pasar malam yang rame. Kalau kita cuma berdiri di pinggir, nanti saingan dagang jualan bakso, es krim sama kaos kaki lebih laris daripada kita. Strategi pasar itu ibarat peta dan kompas. Supaya kita tahu harus jual apa, ke siapa, dan gimana caranya." Pak Slamet angguk-angguk tapi masih bingung. "Lah terus SWOT itu apaan tuh? Kok ada juga yang namanya TOS?" SWOT itu alat buat kita tahu kondisi perusahaan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sedangkan TOS itu gimana kita pakai info SWOT buat bikin strategi yang cocok. Pak Slamet garuk-garuk kepala. "Wah, ribet amat kalau kantor dan saya sebagai individu. Perlu juga ya punya strategi dan analisis begitu." Pak Slamet jadi mikir keras. Dia ingat saat dia nggak pakai strategi dan cuma ngandelin keberuntungan. Hasilnya banyak pelanggan kabur karena dagangan dia nggak sesuai keinginan. Saya rasa benar juga, kantor harus punya strategi supaya nggak cuma jadi gedung kosong. Dan kita, karyawan juga harus paham gimana cara kerja biar gak asal kerja. Tiba-tiba Pak Slamet sadar sesuatu. Dia berkata, "Kalau strategi ini penting buat perusahaan, kantor, dan individu, berarti kita harus belajar terus dong. Jangan cuma ngandelin insting dan kebetulan." Suatu hari di ruang meeting, Bu Rini tiba-tiba bilang, "Pak Bos, jangan lupa selain strategi pasar, kita juga harus punya non-market strategi." Pak Slamet melongo. "Non-market? Apaan tuh? Kok kedengarannya kayak makanan baru yang belum aku coba?" Rini menjelaskan dengan semangat. Market strategi itu fokus ke jual beli, harga, produk, promosi, semua yang kelihatan. Sedangkan non-market strategi itu urusan politik bisnis, regulasi, hubungan dengan pemerintah, komunitas, media, dan opini publik. Pak Slamet mencoba mengerti. Jadi, misalnya kita bikin produk baru, kita juga harus mengobrol sama pejabat, masyarakat sekitar, dan bikin cerita bagus di media. "Betul," jawab Bu Rini. "Kalau enggak, bisa-bisa produk kita kena aturan susah. Atau pelanggan nggak percaya karena isu jelek." Pak Slamet garuk-garuk kepala. "Kalau kantor dan individu juga perlu non-market strategi gak ya?" Pak Slamet akhirnya paham kalau non-market strategi itu seperti senjata rahasia yang bikin bisnis tidak cuma bisa jualan, tapi juga bisa bertahan dan berkembang dalam situasi sosial dan politik yang kompleks. Cerita berakhir dengan Pak Slamet dan timnya mengadakan pelatihan khusus non-market strategi sambil nyanyi-nyanyi dangdut di kantor supaya semua paham bahwa strategi itu bukan cuma soal produk dan harga, tapi juga soal bagaimana membangun hubungan dan reputasi. Pesan moral dari cerita lucu dan absurd Pak Slamet tentang strategi pasar SWOT, TOS, dan non-market strategi. 1. Strategi itu penting, bukan cuma punya produk atau pasar aja. Supaya bisnis bisa berkembang dan bertahan, perusahaan harus punya peta dan arah yang jelas, bukan sekadar berharap ada pembeli. Analisis SWOT dan TOS membantu mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara sistematis. Dengan begitu, strategi yang dibuat lebih tepat sasaran dan efektif. Strategi tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk kantor dan individu. Setiap orang dan unit di dalam organisasi harus memahami perannya agar tujuan bersama tercapai.
4. Non-market strategi sama pentingnya dengan market strategi. Hubungan dengan pemerintah, media, dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan bisnis di dunia nyata yang penuh aturan dan opini publik. Bisnis dan kehidupan adalah tentang keseimbangan antara produk, hubungan, dan reputasi. Mengabaikan salah satu aspek bisa membuat bisnis terganggu atau gagal. 6. Belajar dan adaptasi adalah kunci kesuksesan. Pak Slamet yang awalnya bingung bisa sukses karena mau belajar dan menerima perubahan. Pesan moralnya, bisnis bukan hanya soal jualan, tapi juga soal strategi yang menyeluruh, hubungan yang baik, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan.